tampak mudah. Klinik Lainisian, ayo coba. Tanpa jarum, tanpa sakit, relief HIFU kulit jadi lebih fit. Hey, lihat dirimu glowing cerah, kulitmu kencang, senyummu indah. Relief kulit kencang jadi lebih percaya. Tanpa ribet, hasilnya luar biasa. Relief HIFU bikin makin bersinar. Klinik Lainisian bikin kamu makin mudah. Endut hilang, wajah segar, kulit terasa makin tegar. Tanpa operasi, no downtime, relief yang kamu cari all the time. Hey, lihat dirimu glowing cerah, kulitmu kencang, senyummu indah. Relief kulit kencang jadi lebih percaya. Tanpa ribet, hasilnya luar biasa. Relief HIFU bikin makin bersinar. Klinik Lainisian bikin kamu makin mudah. Kini waktunya bersinar terang. Relief HIFU buatmu cemerlang. Jangan tunggu saatnya datang. Klinik Lainisian ini masa depan. Relief kulit kencang jadi lebih percaya. Tanpa ribet, hasilnya luar biasa. Relief HIFU bikin makin bersinar. Klinik Lainisian bikin kamu makin mudah. Hey, Relief, ayo kita coba. Kulit sehat bikin hati bahagia. Klinik Lainisian selalu terdepan. Relief HIFU untukmu semua teman. Jadi betul kata Dokter David menjelang Kalau usia. hari ini tuh hari nanggung karena besok udah boleh makan. Nanti kita akan tanya banyak ya, apa makna boleh makan sama Dokter David. Harus bertanggung jawab ya sama statementnya. Baik Sobat Lination, Lination Lover, jumpa kembali dengan Dokter Tuti dan Dokter David. Dokter David. Kalian kita sama Dokter David, tapi kali ini kita akan membahas untuk hal-hal yang semuanya pasti nggak mau. Perjalanan usia tuh akan membuat beban mental kita bertambah ya. Jadi kita akan bicara mengenai bagaimana relief lifting instan, hasilnya natural, Dokter David. Ya. Iya, dan pasti orang pengen bertanya nih, Dokter David, ada relief itu apa, hasilnya bagaimana, dan semuanya kan ada di Klinik Utama Linesia. Jadi kadang-kadang kan kita berhadapan dengan kondisi di mana muka itu banyak fatnya ya, atau ada kekenduran. Nah, ada banyak cara untuk memperbaiki lemak yang berlebih ataupun kendor. Kita bisa pakai benang, atau kita bisa pakai teknologi, atau kita bisa pakai operasi. Nah, relief itu adalah mesin teknologi. Jadi dia HIFU system, sudah HIFU LIFU, jadi dia bisa yang linear dan juga bisa yang bulat-bulat ya. Yang mana cara kerjanya adalah menembakkan suara dalam bentuk ultrasonik presisi ke dalam jaringan, jadi bisa 3 mili, 4 mili, 5 mili di bawah jaringan, untuk memicu sebuah luka mikro terkontrol. Nah, kita tahu bahwa setelah ada luka mikro terkontrol itu akan selalu diikuti oleh sebuah reaksi wound healing, di mana areanya akan jadi muda dan narik gitu. Jadi efek rejuvenating dan efek lifting itulah yang diharapkan. Selama prosesnya,
akan ada fase di mana ada bengkak kira-kira 1 minggu. Jadi bengkaknya bukan yang kayak ditabokin kayak sakit gigi, bukan. Tapi kamu nggak akan langsung lihat pipimu kayak kempes gitu. Kamu akan Mhm. merasa kok pipiku kayak biasa-biasa aja. Padahal itu sebetulnya di bawah jaringan fatnya udah hancur. Tapi karena dia swelling, kelihatannya kayak sama aja. Mhm. Mhm. Hasil baru kelihatan setelah di 2 minggu fase beres fase pemulihan. Mhm. Mhm. Itu sebabnya yang namanya relief ini kita tidak boleh kerjakan agresif, high Mhm. power, langsung di hari yang sama. Kita kerjakan dikit-dikit, bertahap, dengan tujuan agar reaksi penyembuhannya ini terkontrol dan hasil yang dicapai itu sesuai dengan yang kita mau. Mungkin pernah dengar di masyarakat yang terjadi apa ya namanya kontraktur ya. Jadi eh, pengen hasilnya bagus gitu ya, terus apa powernya digedein sampai maksimal gitu 2,5 sampai 3. Yang jadi bukan malah smooth bagus, malah jadi kontraktur, ada kayak perlengketan di dalam. Itu Mhm. karena lukanya terlalu dahsyat dan terlalu agresif. Padahal ilmunya jelas, menciptakan micro injury terkontrol Mhm. untuk mendapatkan efek rejuvenating, buang fat dan facelifting Mhm. gitu. Mhm. Makanya memang kalau digedein powernya pengen sekali jadi narik gitu, Mhm. ya takut kita juga karena satu melanggar SOP-nya, tidak sesuai dengan keilmuan dasarnya, hasilnya jadi sulit untuk diprediksikan gitu. Nah, tadi Dokter David sudah menjelaskan mengenai teknik kerja dari HIFU ya, Dokter David ya. Karena di sini kita itu dikatakan ini teknik ini tidak invasif ya, Dokter David ya. Ya, Beda, nggak ada luka iya, nggak ada di luka ya. luar, iya. Iya, iya. Jadi beda ya untuk sahabat Laination bahwa ini tidak ada sama sekali teknik yang berupa kayak teman-teman mungkin takut ini kayak semuanya ada sayat menyayat kayak gitu ya, Dokter Nggak David. ada. Nah, Nggak ada ini luka terbuka di mhm, luar, tidak mhm, ada downtime. mhm, Mukamu kelihatan tidak jauh berbeda karena mhm, bengkaknya juga nggak besar, jadi mhm, nggak perlu pakai obat penahan bengkak atau mhm, penurun mhm, bengkak mhm, atau penghilang nyeri itu nggak perlu. mhm, mhm. Semuanya ada di batas rasa nyaman. Jadi dari pengerjaan sampai besoknya tuh nggak ada pain yang ganggu menurutku. Iya, Mhm. asal dikerjakan oleh dokter atau operator yang handal, yang sudah biasa menguasai tadi ya, dari tekniknya, mesin dan alatnya itu yang disebut HIFU. Sebetulnya ini kan kita relief ya, Dokter Betul. David ya, Mhm. dengan metode yang hampir sama dengan HIFU. Kalau Ya, teknik HIFU metode itu terbarunya betul, HIFU. Jadi betul. kalau HIFU cuma satu sistem, kalau yang Mhm. kita punya ini udah 2 sistem. Iya betul. Jadi kita punya alat baru nih Sahabat Nation. Makanya kita pengen ngenalin. Apalagi di alat baru kita ini itu sudah menggunakan teknologi yang pastinya lebih baik daripada teknologi yang sebelumnya. Nah, Dokter David, kalau disebut lifting instan seperti itu ya, seberapa cepat hasilnya bisa terlihat setelah treatment, Dokter David? Kadang-kadang kan kita pengen buru-buru nih, terlihat nih. Kalau relief itu rekomendasinya 3 bulan sebelum event ya. Jadi nggak Mhm. memungkinkan Nggak 2 minggu instan-instan banget ya, sebelum Dok tuh ya? nggak bisa. Oke. Kayaknya nggak ada satupun yang bisa ngasih efek lifting instan deh. Mhm. Kecuali efek Mhm. make up. Pasang plester, tarik ke belakang, ikat ke belakang, 1 jam kemudian muka cakep. Iya, Nggak iya. ada, maksudnya nggak ada teknik lain. Operasi pun kamu punya masa downtime 2 minggu sampai 1 bulan. Mhm, Operasi besar facelift misalnya. Pakai benang pun, misalnya pakai benang yang berduri atau benang aptos atau benang siluet. Kamu punya masa downtime, ada kelihatan jejak tarikannya itu kira-kira 1 minggu sampai iya, 2 minggu. Itu pun mhm, masih gini, belum bagus iya, gitu, iya, masih mukanya masih kelihatan ketarik. Nanti dia baru bagus itu 1 bulan kemudian. mhm, Kalau pakai mhm, relief itu kira-kira 1 bulan kemudian sudah mulai kelihatan. Jadi diharapkan dengan 5 kali terapi itu target yang kita mhm, mau tuh mhm, tercapai. mhm, Kalau seandainya pakai injectable, kita mau pakai tipikal kayak kolagen stimulator, itu paling cepat baru 3 minggu sampai 2 bulan baru dia muncul efeknya.
Jadi biasanya kita lihat lagi mukanya tuh di 2 bulan fasenya. Banyak pasien yang tidak paham, dipikir wah nggak ngefek, terus pindah ngejalanin terapi lain, kelihatannya bagus. Bukan terapi yang baru yang hasil bagus, itu dari kolagen stimulator. Karena kolagen stimulator itu hasilnya memang terbagus di 2 bulan kemudian, gitu. Jadi Sahabat Lination yang pastinya perlu proses, dan kalau semuanya mau Sahabat Lination daripada pindah-pindah itu mendapatkan edukasi dulu sama Dokter David ya, karena kita nggak mungkin juga terlalu banyak ekspektasi ya Dokter Ya, David ya, betul. karena setiap prosedur itu memang harus dijalani untuk patient safety, Ya. untuk hasil yang baik, pengerjaan yang nyaman, dan tadi ya Dokter David walaupun di sini kan banyak yang membuat suatu asumsi bahwa relief ini adalah lifting yang instan, tapi tentunya tadi ada proses-proses di mana masa penyembuhan dan lain-lain ya Dokter David Kayaknya ya. nggak mungkin ya, semua teknologi micro injury itu perlu waktu karena efek lifting itu didapatkan di fase akhir wound healing. Efek lifting itu didapatkan di fase akhir wound healing. Wound healing itu prosesnya kira-kira 14 hari. Masa bengkak itu prosesnya kira-kira sekitar 1-2 minggu. Jadi kalau dibilang hasil instan, misalnya kayak mau ngecilin pipi gemuk gitu pipinya ya, mau pakai injectable penghancur lemak boleh, atau mau pakai mesin biar dapat lemaknya hancur dan punya efek lifting boleh. Tapi dua-duanya tetap punya masa downtime. Satu yang suntikan tetap punya masa untuk si obat suntikan ini bekerja menghancurkan lemak. Kalau nggak dibantu sama lifting, kalau kondisinya kulitnya dari awal gemuknya udah rada kendor, nanti hasil akhirnya doyot, jelek. Jadi saya selalu rekomendasi selain suntik, setelahnya nanti dikombinasi dengan relief agar hasil mukanya tuh kendornya membaik, cabinya menghilang, gitu kan? Kan pengennya mukanya setelah cabi hilang kan rada tirus terus kenceng gitu, bukan rada tirus tapi sagging kan. Nah, itu kita mesti dipikirkan. Karena yang namanya kulit itu tidak auto size ya, nggak auto size. Bukan dari lemak penuh atau hilang terus kulitnya ngecil sendiri, nggak selalu loh. Ada yang bisa begitu, tapi banyak yang tidak bisa begitu. Makanya ketika kita dari gemuk ke kurus, kita tuh mesti waspada. Kulitmu bakal bisa ngikutin nggak? Jangan-jangan nanti pas turun 10 kilo lebih, kulitmu ketinggalan, jadinya gemuk tapi kenceng, habis itu kurus tapi glember. Dua-duanya tetap punya masalah. Dan Dokter David pada saat masa recovery yang Dokter David katakan tadi ya 14 hari, targetnya sebetulnya memperbaiki dari kolagen saja atau ada hal lain seperti smash atau yang lain-lain? Jadi memang karena target kita dari smash kolagen dan fat, kita mau bikin luka di area situ agar jaringannya bisa healing dan memberi efek kontraktur, jadi dia punya efek lifting. Nah, untuk healing ini kita pun masih perlu menyiapkan lingkungannya. Jadi kalau teman-teman masih makannya too much karbo, bisa dibuktikan dengan hasil after eating gula darah di atas 100 ya, yang mana itu sudah tidak optimal, atau di atas 140 yang mana itu sudah mulai gagal, maka hasil dari wound healingnya akan jelek. Jadi nggak cocok untuk pasien diabetes, nggak cocok untuk yang doyan makan manis, nggak cocok untuk mereka yang pre-diabetik. Iya, jadi Sahabat Lination ini bukan Sahabat Lination harus berkecil hati ya, karena prinsip daripada semua kerja yang akan dilakukan dari treatment Sahabat Lination itu memang mau tidak mau konsultasi kepada dokter, nanti kita akan di-guide untuk mendapatkan hasil. Jadi bukan cuma sekarang kekinian ya punya alat baru. Sayang banget kalau cuma ngandalin teknologi tapi badannya nggak di-prepare. Nah, betul. Makan karbo banyak, gulanya berlebihan, terus laser. Hilang pigmen 2 minggu, balik di awal di minggu yang keempat. Coba. Bener nggak omongan? Iya, betul. Dan ya kadangkala kegagalan itu karena itu reaksi ages. Betul. Jadi kalau badannya terlalu banyak ages, dia akan selalu muncul pigmen.
Dan laser cuman buang, tapi laser juga memberi luka, di Mhm. mana luka ini akan jadi HPI, nanti buntutnya jadi pigmen baru. Itu sebabnya untuk problem-problem pigmen parah, saya nggak nganjurin laser doang. Saya nganjurinnya rubah pola makan, stop makan karbo, perbaikin antioksidannya. Kalau makanannya udah bagus, yuk laser. Ya, kenapa? Karena dengan di laser, pigmennya hilang, badan kamu tidak menumbuhkan pigmen baru dari makanan karbo. Gitu. Jadi yang paling penting itu adalah persiapan diri kita Betul, dulu ya. preparingnya itu yang Iya, paling, betul. yang akan memberi hasil optimal itu adalah pola hidup badanmu. Jadi, ya kalau badanmu makannya jelek, karbohidratnya terlalu tinggi, glucose level dan ages-nya terlalu tinggi, hasilnya pasti tidak apa ya, tidak sebagus mereka yang makanannya bagus. Jadi untuk kita melangkah kepada treatment, fondasi daripada persiapan kita itu Ya. memang harus disiapkan dulu ya, namanya juga Betul. foundation ya, Betul. Dokter David ya. Dan terapi yang mengandalkan wound healing ini banyak loh. Mhm. Jadi misalnya akupunktur facelift itu mengandalkan wound healing. Kita bikin luka sejajar dengan kulit ya. Jadi facelift yang betul, jarumnya nggak boleh kayak landak, nggak boleh berdiri gini. Jarumnya harus nempel sama kulit, tidur. Itu dia betul epidermis, upper dermis, jadi epidermis bawah atau upper dermis jarumnya. Dan ketika dia healing, maka akan ngerangsang banyak sekali kolagen. Yang kedua, laser. Semua laser fraksional itu mengandalkan wound healing. Jadi skarnya bisa diperbaikin. Yang ketiga, RF Fraxel. Itu juga mengandalkan wound healing. Yang keempat, relief. Itu juga mengandalkan wound healing. Yang kelima, benang. PDO thread. Thread lift pakai duri. Thread lift pakai duri double. Itu juga mengandalkan healing. Iya. Itu Sobat Renation. Jadi kita perlu tahu bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana kita pada saat penyembuhan itu, disitulah hasilnya yang akan kita dapatkan ya, Dokter Ya. David ya. Karena setiap hal yang kita lakukan itu membuat jaringan yang memang mau kita dikatakan rejuvenation ya, Betul. Dokter David ya. Kan tujuan kita mau memperbaikin. Jadi kita fair ngomong di awal. Ini penyulitnya adalah pola makan. Hasilnya akan bagus kalau kamu ngikutin selama treatment. Jangan makan manis, berhenti dulu makan kue-kue, mie, roti-roti. Ya kalau nggak mau hidup sehat sekalian, masih makan nasi masih oke lah. Tapi semua tambahan tepung, roti, mie, cookies itu stop. Semua minuman manis itu stop. Sehingga diharapkan terapi semua yang menggunakan wound healing ini hasilnya bagus. Betul, karena mau tidak mau kita harus sedikit rela ya dengan apa yang sudah kita kalau semuanya mengambil suatu langkah tuh konsekuen ya, Dokter David ya gitu. Treatment apapun kan pasti teman-teman bilang ya, kita pengen hasilnya bertahan lama atau nanti kita bagaimana proses penyembuhan itu adalah hal-hal yang sangat menentukan untuk keberhasilan daripada treatment kita gitu ya, Dokter David. Betul. Dan jangan juga di luar ekspektasi nih, Dokter David. Kadang-kala pengen satu kali kayak kita haus dahaga langsung kita minum ya, terus kita hilang hausnya gitu ya, Dokter David ya. Betul. Jadi kadang-kala walaupun di sini downtime-nya lama gitu ya, Dokter David ya gitu. Kayak kolagen stimulator kah atau hal-hal yang treatment yang lain ya, Dokter David gitu, yang memang menjanjikan untuk downtime yang lama gitu. Tapi teman-teman juga harus tahu ya, Dokter David ya. Sebetulnya nggak lama ya. Cuman kan nggak ada luka di luar ya. Jadi nggak ganggu kayak benang misalnya thread lift. Ya kalau terjadi seandainya ada tarikan itu dalam 1 minggu hilang. Tapi nggak ganggu, cuman ada kelihatan gitu, bekasnya ada kelihatan. Dan kalau buka mulut gerak gini masih agak pain, ya itu normal, tapi nggak ganggu sebetulnya. Yang downtime beneran itu cuman semua golongan laser karena lukanya di luar. Oke. Jadi agak nggak nyaman beraktivitas karena dari luar kelihatan jelek. Tapi kalau relief nggak kelihatan dari luar, habis relief mau aktivitas masih oke. Benang PDO nggak punya downtime karena nggak ada luka di luar. Besoknya juga udah
hilang. Paling cuma ada tinggal titik-titik sedikit Mm-mm, gitu ya, nggak mm-mm, ganggu. mm-mm, Jadi mau jalan-jalan, mau kumpul-kumpul tuh nggak masalah. Cuman mm. satu yang downtime-nya agak panjang sebetulnya. Yang laser tadi. Laser doang, karena dia Oke, lukanya di luar. betul, betul, Beda sama betul. yang lain. Jadi microneedle, laser itu lukanya di luar. Jadi ini Iya. yang betul-betul punya downtime. Mhm, mhm, RF, eh, relief, benang PDO, thread lift itu nggak ada downtime. mhm, Mm-mm. mhm. Nah, teman-teman kalau semuanya pengen tahu ada yang downtime atau no downtime itu memang mau nggak mau harus berkonsultasi. Dan juga kita mempersiapkan diri, preparation sebelum kita mengambil tindakan-tindakan. Mau taunya dari mana? Harus berkonsultasi. Dokter Devi selalu ada dari hari Senin sampai dengan Senin kembali ya Dokter David. Ya minggu Ya. doang Dokter David itu nggak praktek di Klinik Utama Lination, Jalan Lemah Nendet nomor 10 Bandung, sahabat Lination. Dan juga nggak bosen-bosennya, Dokter David itu selalu live ya Dokter David ya. Ada live TikToknya. Kadang-kala Dokter David disitulah teman-teman bisa tuh menjadikan suatu waktu yang bisa gabung dengan Dokter David pada saat live. Terus banyak juga grup-grup ya Dokter David ya. Mm-mm. Dokter David membuat grup-grup banyak sahabat Jadi Indonesia. kalau yang mau belajar hidup Mhm. sehat atau mau rubah pola hidupnya, Mhm. kontak ke admin. Kita punya grup sembuh penyakit cancer, sembuh penyakit autoimun, Mhm. grup Anti-aging. anti-aging, dan sembuh penyakit Mhm. diabetes. Iya, jadi banyak banget tuh yang kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari Dokter David. Mm-mm. Kan kalau semuanya kita live gini kan, sahabat Indonesia, cuma tadi 1 jam ya, 11 sampai dengan jam 12 nanti kita say goodbye. Belum lagi kalau kita memang ada pertanyaan dan lain-lain, pasti waktunya Ya. kurang kalau untuk bertanya ya Dan di Dokter grup David saya ya. selalu jawab pertanyaannya kecuali konsultasi pribadi, saya nggak Iya, respon. iya. Baik. Nah sekarang Kak Citra, sudah ada yang bertanya kah? Sudah. Boleh, silahkan. Ada satu dari KFJPG 64. Kalau alat relief di sini pakai apa ya, Dok? Nama mesinnya apa ya? Teknologinya HIFU dan LIFU. Mhm, mhm. Teknologinya. Mhm. Alatnya yang kita miliki itu adalah teknologi yang terbaru, sahabat Nation. Jadi memang yang sehubungan dengan prinsip kerja alat itu sebetulnya hampir sama ya, Dokter David ya. Ya, alat banyak High, ya. high focus. Dari yang Iya. murah-murah, China Mhm. punya, sampai Korea yang bagus, yang Iya. standar, ataupun yang Eropa punya. Mhm. Kita punya kalau nggak salah mesin ini itu antara Eropa atau Israel kalau nggak salah ya. Mhm. Ya, aku lupa. Jadi yang penting teman-teman sebetulnya walaupun alat baru, teknologi alat itu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini ya, Dokter David. Itulah namanya teknologi-teknologi yang selalu diperbarui. Jadi kita punya relief yang sama dengan kerjanya itu dengan high intensity, fokus kepada ini ya, Dokter David Ultrasound. betul. Jadi dengan sama-sama ininya daya jangkaunya itu karena kita di sini di depan itu kita apa ya Dokter David akan lebih ke lifting ya Dokter Betul. David ya. Betul. Dan ini kalau semuanya dilakukan. Jadi selain lifting kita juga bisa lipolisis ya buat Betul, yang betul. double chin, pipi chin. cabi. Iya, Nah, efeknya betul. tuh lemaknya kempes tapi Iya. efeknya agak narik sedikit. Iya, Dokter David kalau mengenai penggunaan alat relief ini sebetulnya area tubuh mana saja yang bisa dilakukan untuk Oh, relief? banyak. Jadi untuk fat itu bisa ke perut, bisa ke love handle, bisa ke samping-samping, itu bisa Mhm. semua. Oke, oke. Bagus hasilnya. Oke, oke. Silakan Kak Citra, ada yang bertanya lagi? Ada dari yang tadi juga, hasilnya akan terlihat berapa kali treatment, Dok? Normalnya di 2 kali itu kamu pasti udah nyadar ada perbedaan. Udah mulai kelihatan lifting, udah mulai kelihatan berkurang cabinya. Itu rata-rata di 2 kali itu udah notice biasanya. Udah terlihat ya dok ya, ada perbedaan before afternya udah bisa kelihatan. Oke, ada lagi? Oke, baik. Sekarang Dokter Tuti masih bertanya lagi, Dokter David. Kalau selain efek kencang tadi Dokter David ya, kita dapat efek liftingnya, dapat efek tirusnya gitu ya. Apakah relief juga membantu ikut mensupport untuk tekstur kulit kah atau mengurangi? Biasanya kan banyak garis-garis halus ya Dokter David, tapi kalau kita lifting kerutan-kerutan itu juga bisa tersamarkan?
di pengalamanku nggak kelihatan di area luar ya. Jadi kalau kendalanya ada di kerut-kerut halus samping mata, bawah mata, dan macam-macam, itu tuh problem struktur dan problem hidrasi. Kalau dia muncul tear through, berarti struktur bermasalah. Tulang pipinya habis, lemak bawah matanya habis, sehingga penyokong atas itu tidak sejajar dengan penyokong bawah, terus kelihatan ini jendol. Terus ini kelihatan kayak bolong belah gitu. Nah itu tuh strukturnya bermasalah. Jadi saran saya ya filler, nggak ada cara lain. Itu koreksi struktur mau nggak mau. Kalau kerut halusnya banyak di area gerak, misalnya sudut mata, bawah mata, area gerak tuh kerut-kerut semua, kerut halus ya. Nah itu biasanya problemnya hidrasi. Nanti tanda kedua yang kita bisa lihat itu ada banyak ditemukan pori-pori besar. Nah kalau itu masalahnya bisa dikoreksi dengan menggunakan skin rejuve atau skin booster. Skin booster itu ada 3 tipe. Ada yang nutrisional, HA, PDRN, glutathionnya kecil-kecil semua karena karakternya di nutrisi. Ada yang untuk pigmentasi, ada yang khusus untuk hidrasi. Jadi HA-nya gede sekali ya. Yang HA-nya gede sekali itu sanggup untuk memperbaiki yang kendor sampai kerut parah tuh bisa. Kalau yang pigmentasi itu yang pakai glutathionnya tinggi. Tapi kalau untuk nutrisi bulanan, kayak saya pakai injeksi nutrisi bulanan tuh pakai yang nutrisi bulanan. Jadi skincare-nya nggak ribet gitu. Toh abis nyuntik juga nggak ada downtime-nya kok. Dari berkali-kali nyuntik itu biru jarang sekali dapat biru. Jadi ya enak menurut aku gitu, nggak usah pakai timpa-timpa berapa lapis. Skincare-nya cuman saya pakainya brightening Noriskin sama sunblock, sabun yang TGF foam. Jadi simple dan nggak repot banget buat aku ya gitu ya. Tapi ya tiap orang ada yang beda-beda. Ada yang malas suntik, mau krem aja boleh. Mau dua-duanya deh biar tambah bagus boleh. Memang itu hasil terbaik yang bisa dicapai. Jadi kalau nutrisinya dipakai dan kemudian pakai nutrisi injeksi setiap bulan, itu hasilnya the best. Kamu bisa muncul kayak glass skin Korea-Korea yang bilangnya cuma pakai masker itu. Padahal nggak mungkin pakai masker doang bisa kayak gitu tuh, nggak mungkin. Nah, Dokter David, kan kadangkala orang tuh nggak mau ya ada efek downtime ya, seperti Dokter David jelaskan tadi di sini Ya, tidak kalau ada. yang tipe nutrisi itu nggak ada downtime-nya. Nggak ada downtime-nya ya. Yang punya downtime 2 hari itu yang tipe pelembab. Nah, tipe hidrasi kuat itu karena nyuntiknya mesti papul-papul dan karena dia nunggu nyebar, maka 1 kali 24 jam itu masih kelihatan ada totol-totol. Bentol. Tapi hari kedua udah hilang. Jadi kalau dibilang masa downtime-nya berapa lama? Ya 1 kali 24 jam gitu. Hari ketiga udah cakep, udah muka mulai kenceng, cakep, udah mulai kelihatan bagus hasilnya. Kalau pigmen nggak mungkin instan. Pigmen itu biasanya di bulan pertama atau di bulan kedua baru kelihatan hasil. Dok, kalau semuanya tadi banyak prinsip yang sudah harusnya dilakukan ya dok ya, baik itu HIFU ataupun tadi Dokter David banyak support yang untuk memperbaiki skin barrier, tekstur kulit khususnya ya dok ya. Lalu ada nggak sih dok yang kalau yang Dokter David tadi gitu, semua hal itu didapatkannya serba instan gitu dok? Apakah hasilnya itu juga tergantung di usia-usia tertentu dok? Seumpamanya bisa instan kalau usianya di bawah dari 40 tahun. Nah gitu tuh dari usia-usia seseorang itu menentukan proses-proses tertentu nggak dok kepada hasil? Enggak ya. Seperti saya sebenarnya di atas usia, betul. Semua di area medis itu nggak mungkin ada efek instan. Instan itu dari efek kosmetik sebetulnya. Filler aja baru stabil bagus itu hari kelima. Hari pertama pasti kelihatannya agak ketinggian. Hari ketiga baru kelihatan better. Hari kelima baru kelihatan natural. Gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin ya kalau instan dari teknologi kedokteran tuh kayaknya nggak mungkin. Perlu proses ya dok? Iya, misalnya kalau kita pakai nutrisi, kondisinya anak muda, umur 20 tahun, injeksi skin booster nutrisi. Hari pertama after inject tuh belum kelihatan bagus kulitnya, tapi hari ketiga
mulai tuh glowingnya kelihatan, cerahnya kelihatan, kulitnya enak tuh kelihatan. Kalau seandainya misalnya orang tua kondisinya kering dan kendor, banyak ada sagging dan juga banyak kerut gitu misalnya ya. Jadi kita pakainya dua, kita pakainya yang exosom untuk perbaikin kendornya, dan kita pakai yang hidrasi untuk perbaikin keringnya. Jadi sekali nyuntik itu kita nyuntik dua atau kita nyuntik jeda 1 minggu. Nah, itu tuh baru kelihatan bagus itu setelah dua-duanya masuk, efek dari exosom muncul di minggu ketiga, dan efek dari hidrasi muncul di hari kelima. Baru dia menyebar semua rata, mukanya kelihatan kenceng supel, hidrasinya bagus itu baru di hari kelima. Dokter, Jadi kalau di kedokteran, instannya kita tuh 1 minggu sampai 2 minggu. itu yang disebut kita udah terlihat hasilnya ya dokter David ya? Iya, jadi instannya medis itu ya 2 mingguan kira-kira. Reaksi obat tuh segitu. Nggak ada obat-obat yang hari ini pakai, hari ini kelihatan tuh nggak ada. Oke. Di kecantikan ya. Iya. Beda kalau kamu demam hari ini sekarang minum 15 menit lagi keringatmu keluar. Tapi kalau di kecantikan karena rata-rata semuanya kulit kerja lambat, nggak ada respon terbagus itu 2 minggu baru kelihatan. Nah, itu dia. Jadi dibutuhkan teman-teman memang. Jadi jangan tertipu sama kata-kata instan ya. Instan, hasil instan itu tuh istilahnya kosmetik. Instannya kita medis itu ya 2 minggu. Harus mau dengan perjalanan waktu yang seperti itu, Iya. Sobat Renation, Karena untuk kan benda mendapatkan hidup. hasil. Betul, Iya betul, kan? betul. Dikasih makan juga kayak kamu kelaparan. Udah pusing mau semaput dikasih makan. Emang habis makan langsung kenyang? Enggak. Habis makan kamu pasti begah. Enaknya 2 jam kemudian. Betul. Perlu yang Baru diketahui. enak stabil lagi gitu. Kalau enggak awalnya masih pusing, masih segala macam apa muncul gitu ya. Sama normal. Kulit juga kalau diperbaikin pakai injectable, hasilnya tidak mungkin instan. Instan kita itu 2 minggu rata-rata. Oke. Dan dok, kalau semuanya mengenai treatment yang dilakukan sekarang kita bahas untuk ini relief kembali, dokter, apa yang perlu diperhatikan agar setelah tindakan nih hasilnya maksimal dan tadi pengennya tuh semuanya awet gitu ya dok ya? Ya, biar nggak kambuhan, biar hasilnya bagus, maksimal. Kalau kamu kondisinya jerawatan parah, saya pasti minta stop karbo, stop makan telur sama susu. Jadi ketika terapi hasilnya bagus dan kulitmu akan sembuh terus selamanya. Kenapa? Karena karbohidrat secara alamiah bikin jerawatan. Dia ngerusak keseimbangan kulit sehingga kulit jadi sensitif. Sehingga kalau kena telur jadi jerawatan, kalau kena susu jadi jerawatan, kalau kena debu jadi jerawatan, kalau kena makeup baru jadi jerawatan. Jadi bukan salah telurnya, bukan salah susunya, bukan salah makeupnya. Salah kamu makannya nggak betul sehingga kulitmu sensitif gitu. Yang kedua, kalau kamu pigmen, ya sudah tahu kan, pigmen itu penyakit yang sulit sekali disembuhkan. Karena apa? Triggernya ada di pola makan. Semua makanan karbohidrat, kalau dijemur matahari, akan jadi flek. Ya, semua makanan karbohidrat, artinya susu, mie, roti, cake, cookies, croissant, dan macam-macam itu semua akan berpartisipasi ngebentuk pigmen. Saya biasanya ngomong, Bu, kalau pigmennya mau bagus, rubah pola makannya no carbo diet. Jadi saya 3 bulan pigmen bersih, tidak akan kambuh lagi. Tapi yang nurut paling cuma 20%. Kayak pasien kemarin Jakarta, dikasih tahu, masa toh dok nggak makan karbo? Sudah jalanin aja dulu sebulan, nanti lihat kulitmu. Baru 3 minggu dia WA saya, dok bener loh badan saya jadi lebih bersih, kulitnya lebih enak, badannya nggak sensitif, kemudian kulitnya lebih lembab. Padahal saya nggak ngasih aneh-aneh ya, standar begitu doang. Tapi makanan itu ngaruh ke kesehatan kita. Banyak pengaruh dari makanan kita, lifestyle kita ya dokter David ya. Ya. Menjaga pola makan, kita nggak menjaga nih untuk kita
psikisnya ya Dokter David ya, Ya. terus malas berolahraganya. Kecantikan itu adalah parameter kesehatan. Mhm. Kalau kamu rambut rontok, makananmu tidak bagus. Kalau matamu bawahnya hitam, ini under eye-nya ada Mhm. hitam, Mhm. makanmu jelek atau tidurmu jelek atau kamu nangis terus, ya. Kalau mukamu banyak jerawat, makanmu jelek. Kalau mukamu kendor sebelum waktunya, aku 50 jelang 2 tahun lagi, nggak ada kerut kan? Gak ada. Masih bagus kan? Nggak ada pigmen juga, padahal setiap hari ngurusin tanaman. Lagi nanam Berjemur. melon, lagi nanam sayur, lagi nanam anggur lagi buah, jadi setiap hari harus terpapar matahari. Nggak terbentuk pigmen. Kenapa? Karena saya nggak ngasih makan pigmen lewat karbo. Jadi dengan kosmetik sederhana itu hasilnya bagus gitu. Nah sekarang kalian yang pengen bagus mukanya, hasil saat ini, mukamu, kulitmu, rambutmu, kukumu, itu adalah gambaran pola makanmu. Betul. Jadi kalau kukumu ada garis-garisnya, ada hitam-hitamnya, ada yang flek-flek gitu ya, ada muncul kayak hitam lah, atau awan putih lah, itu gambaran kesehatan pencernaanmu tidak optimal. Kalau kukunya terlalu empuk, gampang dipotesin Rapuh gini, ya. rapuh, Iya. itu juga artinya pola makanmu tidak optimal. Kalau rambutmu kering, gampang patah, artinya kesehatan rambutmu jelek dan perawatan rambutmu terlalu banyak yang pemanasan. Entah kena kimia, entah kena catok, entah kena apalah yang lainnya sehingga dia rapuh. Kalau kamu nggak pakai aneh-aneh, tapi rambutmu rontok, kamu makannya jelek. Kalau kamu menua sebelum waktunya, kepala 3 udah kayak kepala 4, kamu makannya jelek. Kalau kamu punya hipertensi, kamu makannya jelek. Ya, jadi kadang-kadang kita nih mesti jujur sama diri sendiri. Makan bagus tuh kayak apa sih? Dan makan jelek tuh kayak apa? Makan bagus itu less karbohidrat, high fiber, enough good fat, dan enough protein. Ini tipsnya keren banget nih Dokter David. Yang mau tips-tips Betul. banyak dari Dokter David, yuk masuk gabung di grupnya. Banyak tadi yang sudah disebutkan karena Dokter banyak yang nggak paham. David. Banyak yang bilang nggak makan nasi itu susah. Mhm. Susah apanya? Mhm. Susah Kita udah apanya? ngerasainnya. Dan kamu nggak makan nasi, porsimu hilang. Ya pasti lapar atuh, Neng. Ya kamu biasa makan semangkok plung gitu gede. Nasinya secentong, sayurnya segitu, dagingnya tempenya segitu. Terus suruh buang nasinya. Terus porsinya nggak rubah. Ya pasti lapar atuh. Nah kalau kita nggak makan nasi itu volumenya nambah. Jadi kalau biasa makan cuma segini nih ya. Ada nasi sama sayur cuma segini. Begitu nasi dibuang, porsi makanmu harus segini. Bukan mengecil, tapi membesar. Kenapa? Karena sayur itu nggak padat. Sayur itu dikunyah habis, dia airnya banyak. Makanya kita perlu makan lebih banyak. Karena apa? Nasi itu padat. Beda. Jadi ketika kita makan nasi, badanmu cenderung nggak sehat, akan muncul alergi, akan muncul kulit sensitif. Ketika kamu lepas, nyembuhin penyakit itu gampang. Nyantikin kulit itu gampang. Bahkan cuma sesimpel itu doang. Dalam 1 tahun ke depan, badanmu akan looks younger. Buktiin yang mau tampil muda. Ya, hanya dengan rubah pola makan doang, dalam 1 tahun badanmu akan looks younger. Kalau kamu ikut di grup, kamu ikutin petunjuk makannya, rambutmu akan glowing kayak perawatan mahal. Padahal makannya sehat. Nggak ada yang aneh gitu. Ya, itu tipsnya benar-benar yang sangat berharga dari Dokter David. Tapi kita juga kan dok ya, dengan bertambahnya usia pasti punya kebutuhan Ya. khususnya tuh kepada treatment ya dok Betul. ya. Kita juga tetap harus Jadi lakukan treatment. apapun makananmu dan Mhm. bagaimana gaya hidupmu, Mhm. semuanya tuh bisa diperbaikin. Mhm. Tapi kalau kamu mau mode hemat, mau hasilnya maksimal, Mhm. bantu saya rubah pola makanmu. Jadi treatment yang dulu mungkin kamu pernah coba dan hasilnya kayak enggak ada,
Begitu kamu rubah pola makan, hasilnya akan keren jadinya. Kayak kemarin pasien Jakarta, Treslift, datang dengan semalilan, kerut-kerut di pipinya ini ada kerut-kerut ya saking garingnya. Nggak pakai apa-apa, kita nggak ngasih filler, nggak ngasih apapun, cuman aku bilang stop makan nasi, berhenti makan roti, makan mie, nanti aku pasang Treslift. Nurut. Kebetulan ini nurut, dikasih tahu nurut. Jadi dia 2 minggu nggak makan nasi. Habis itu kita pasang threadlift, kita pasang benang 40. Nggak nyampe seminggu. Dia tunjukin foto mukanya. Dok, kerutku hilang semua loh, mukaku tambah kenceng. Aku bilang, tuh kan. Makanya kalau nurut, perawatan murah pun hasilnya maksimal. Tapi kalau nggak nurut, jadi terpaksa mesti pakai perawatan yang lebih mahal-mahal lagi. Iya betul. Gitu. Karena dasarnya tadi itu nggak kuat ya dok ya Iya, untuk mensupport. fondasinya Iya nggak cukup. betul. Jadi saya betul. mesti ganti yang ini. Kamu nggak makan cukup antioksidan, saya harus nambahin antioksidannya. Iya. Makan kamu jelek, banyak radikal bebas, saya harus double antioksidannya. Gitu. Nah, nih Dokter David kan sering banget ya dok ya karena Dokter David itu kan memang praktisi yang sudah lama nih di estetik ya. Walaupun tidak hanya fokus di estetik, beliau juga concern banget di berbagai macam penyakit autoimun, untuk tadi aging proses dan lain-lain gitu. Soalnya kan bidang mayor saya kan anti-aging fungsional. Anti-aging itu mencakup wilayah ke degeneratif dan autoimun. Mencakup ke kesehatan mental, jadi pelatihan kesehatan mental, mencakup ke penggunaan hormon untuk restorasi kesehatan, mencakup ke penggunaan suplemen untuk restorasi kesehatan, dan yang terakhir adalah kecantikan luarnya. Nah, itu ya dok Iya. ya. Akhirnya Jadi kamu kalau nggak mau disehatin dari dalam, pengen luarnya aja bisa, nggak masalah itu mah. Iya. Tapi kalau mau long term itu kan lebih komprehensif ya, Dokter David ya dengan Kalau memang dananya cukup, supportnya ada, Mhm. siapa sih nggak pengen 80 masih cantik? Betul. Kemarin saya ditunjukin foto sama pasien, Iya. ada nenek-nenek umur 85 masih catwalk Peragawati. Memang Peragawati buat bajunya orang tua, ya. Tapi badannya ampun masih seksi, masih bagus, mukanya masih bagus, nggak kelihatan dia 85, orang tebak dia 60. Nggak mungkin kalau pola makan nggak dijaga. Nggak mungkin, ya. Soalnya kalau kita cuma jaga luarnya doang, ya mungkin 60 stroke, atau 70 stroke, atau 70 sakit jantung gitu. Nggak mungkin sehat terus sampai di end tuh nggak mungkin. Siapa sih yang nggak pengen sehat sampai di end? Lah enak kok. Kita happy terus sampai 90, terus Tuhan bilang waktunya habis, ya teman duduk, nggak sakit, nggak ngapa-ngapain, atau pergi. Enak kan? Daripada kamu kena stroke, 10 tahun kemudian tergeletak, nggak bisa ngapa-ngapain, baru bisa mati. Kena jantung, menderita berapa bulan, baru mati. Nggak enak. Lebih enak itu sehat sampai tua, cantik sampai tua, ganteng sampai tua, ototnya bagus, punya cucu bisa barengan push up, itu keren, keren itu. Jadi ngajak jalan-jalan hiking ke gunung, engkau ngikut, itu keren. Itu yang saya mau capai. Iya kan kadang-kala tuh FOMO-nya cuma sama teknologi ya dok ya. Ya. Tapi fondasinya itu Sobat Nation harus kita persiapkan. Udah punya duit, bisa jalan-jalan, mau jalan-jalan, dengkul leglok. Waduh, gimana? Udah kena rheumatoid arthritis dengkulnya, sakit jalan lama, ngilu nyut-nyutan. Waduh, nggak menikmati hidup jadinya. Enak kan kalau ketemu Dokter David, ilmunya dibagi banyak banget sama Dokter Kemarin David. Yang rheumatoid arthritis lapor saya ada 7 orang sudah sembuh, nggak lapor. Kadang-kadang tuh ya jadi pasien itu tidak membantu kesehatan mentalnya dokter. Kita tuh kalau punya pasien itu mikir loh setiap bulan tuh pasien yang ini tuh sembuh nggak ya, progresnya kayak gimana gitu. Nggak ada kabar 3 bulan tuh kita tuh kepikiran ini teh tambah sehat atau mati atau gimana, kita tuh kepikiran. Jadi kemarin tuh yang pasien berat-berat yang RA itu saya tanyain semua, di calling lagi nanya, RA-mu udah sampai mana? Ternyata dari 40 pasien RA, 7 orang sudah bilang sembuh.
Saya tanya, kamu nurut ya nggak makan karbo? Iya dok, saya patuh. Saya selalu ikutin petunjuknya. Oh iya, pantas. Jadi mereka sembuhnya cepat sekali. Iya, Mm-mm. yang pastinya walaupun semua treatment-treatment yang modern, yang canggih di sini itu ada Sobat Nation, tapi Dokter David itu mau mengawalinya dari yang fondasi yang paling harus kita miliki. Kesehatan kulit harus kita jaga, kesehatan dari pola makan, kesehatan pikiran ya Dokter David ya. Bahkan tadi Dokter David itu tadi karena belajar banyak gitu ya, sampai kepada hormon kita, karena itulah yang salah satu menjadikan listrik di tubuh kita ya, fungsi hormon kita itu ya Dokter David ya. Jadi teman-teman jangan cuma FOMO sama alat-alat canggih yang sekarang beredar di mana-mana dengan iklan yang seperti semuanya tuh kecap pasti nomor 1 ya. Tapi tadi kan udah dibukakan gerbang ilmu oleh Dokter David untuk kita tahu bahwa mengatur pola makan, kesehatan kita secara overall menyeluruh itu adalah fondasi kita untuk kita tadi ya, investasi sehat kita. Nah, ini juga ada investasi nih di acara kita setiap kali kita live Dokter David. Ada nanti ini voucher diskon 50.000, kita ada salon di Klinik Relation nih, punya juga salon teman-teman yang nanti bisa dapat diskon 50.000 kalau melakukan di sini seperti krembat atau di sini banyak juga dengan treatment yang lain. Yang penasaran boleh lihat IG-nya di Nation. Yang belum follow Krembat dulu, habis itu nyambung facial, Nah, atau betul. facial sambil mani pedi gitu. Betul, jadi kita nggak usah jauh-jauh, one stop deh di sini aja. Nanti ada 2 orang yang beruntung. Lalu kita juga ada facial wash, all skin type Dokter Ya. David. Itu 2 nanti yang beruntung, dan juga gongnya itu ada Lination facial free treatment. Jadi cuma nggak bisa dapat dua-duanya ya Dokter David ya. Betul. Walaupun habis dapat yang kita habis cuci rambut dulu, krembat dulu, terus ininya Lination facial treatmentnya buat orang lain ya, sahabat Lination ya. Baik Dokter David, pertanyaannya seperti ini. Oke, kita tunggu nanti siapa yang beruntung ya. Tapi kami selalu live untuk berbagi, untuk sharing semua treatment-treatment yang ada di Klinik Utama Lination, teman-teman. Dan kita juga punya ini banyak sekali produk, kata Dokter David tadi. Skin barrier kulit kita itu menjadi fondasi awal ya Dokter David ya. Supaya tekstur kulit kita juga bagus, dan semua diawali dari ini dia. Semua yang basic-basic itu artinya kita harus punya yang mana bisa menyokong supaya kulit kita sehat. Dan Baik, mungkin ya. mungkin teman-teman juga ngelihat perubahan saya ya dari 3 bulan lalu. Nah, jauh banget nih Dokter David nih ya. 78 kilo, sekarang 67 kilo dalam waktu 3 bulan. 3 bulan ya. Dan itu tidak semata-mata kayak drastis, enggak ya, melalui proses ya Dokter Ada David ya? prosesnya, jadi ada Oke. fase cepat, ada fase lambat. Di 2 bulan pertama itu fase cepat, jadi puasa setiap minggu. Itu 10 kilo dalam 2 bulan. Terus masuk ke fase lambat, kemarin itu turun lagi sekitar berapa ya, 6 sampai 8 kilo, tapi fase lambat, nggak buru-buru karena udah masuk 10, jadi turunnya pelan-pelan. Sekarang sudah di 67, target di 64, terus nanti target naik lagi 68, tapi body fatnya turun. Nggak body fatnya, jadi setelah 64, otot yang jadi fokus utama. Bukan fat, sekarang masih fatnya pengen turun dulu. Oke. Nah Dokter David, sebetulnya kan untuk konsultasi kepada Dokter David tuh banyak juga mengenai pola-pola makan ya, puasa atau intermittent fasting dan lain-lain tuh nanti akan bisa menyeimbangkan untuk treatment yang relief yang akan dilakukan. Karena kalau semamanya kita terlalu drastis juga kan nggak bisa seperti Dokter David ya, kalau kita nggak melakukan sebetulnya suatu kalau nggak coaching yang sama puasa itu agak sulit ya. Iya. Tapi kalau ambil coaching, puasa itu nggak sulit karena ada caranya. Betul. Jadi ketika kita nggak paham caranya, kita puasanya ngasal, ya bisa tapi berat sekali. Iya. Dokter David terutama kalau semamanya kita nih kan body fatnya ya Dokter David ya. Mungkin kan setiap orang itu punya kondisi di mana kalau gemuk itu lemaknya tuh bisa terfokus ada di area bawah ya. Betul. Nah, ada yang terfokusnya semuanya di lengan dan lain-lain. Ini kan karena relief ini bisa juga untuk kita area-area tertentu ya, Dokter David ya. Area untuk kita bisa body contouring dan lain-lain. Jadi sebetulnya tepat ya. Betul.
Jadi ya memang ini bisa dipakai kemana aja ya. Termasuk salah satu alat yang digolongkan ke body contouring juga. Kayak misalnya kulitnya kendor, mau dikencengin, atau lemaknya ada di area-area yang nggak menyenangkan. Misalnya kayak di sini kan ngeganggu kalau Iya, cewek betul, ya. betul. Atau di perut bawah, kalau yang Iya. minum bir kan selalu lemaknya di sekitar udel. Itu kan susah sekali itu dituruninnya. Ya itu mau nggak mau mesti pakai mesin, mau nggak mau. Iya ya, Dokter David ya, walaupun kadangkala kan orang ada yang gemuk itu nggak mau terlihat kayak di pipinya ya, yang lebih cabi ya, Dokter David ya. Tapi tadi tipsnya banyak banget nih Sobat Nation. Selain memperbaiki tadi ya gitu lifestyle kita dari pola makan, pola tidur, pola pikiran juga gitu yang Dokter David itu ada untuk manajemen stres juga ya Dokter Betul. David ya. Bila ada hal-hal yang sangat silent yang nggak bisa nih teman-teman dengan program yang diambil, Dokter David tuh kalau di sini bisa membuat program khusus ya Dokter David. Jadi manajer kesehatannya Sobat Nation ya. Jadi semuanya datang dengan keluhan macam-macam itu Iya, yang paling sulit tuh ya kayak diabetes tuh sulit tuh. terutama kalau Jadi- sudah ada penyakit ya Dokter David ya. Iya, hipertensi itu paling gampang. Diabetes itu sulit. Kenapa? Karena tidak semua ketika karbonnya di stop ternyata gula darahnya mau turun. Nah, ini sulit. Jadi sistemnya udah compromise, mekanismenya sudah adaptasi, dia udah masuk di mekanisme pertahanan. Jadi walaupun nggak makan karbohidrat total, gula darah puasanya masih di 180. Nah, ini tuh challenge. Saya tiap minggu mesti ngecek, tiap 3 hari saya mesti cek mana yang ngerespon terapi dan apa yang membuat dia begitu tuh mesti dicari. Oke. Jadi nggak semua orang paham tingkat kesulitannya karena hampir semua orang berpikir diabetes minum obat aja biar sembuh. Nggak segampang itu. Nah, Tidak segampang itu. Oke, Dokter David. Kalau seumpamanya orang sudah punya beberapa penyakit ya, seperti diabetes, hipertensi dan lain-lain ya, Dokter David gitu, atau kita katakan penyakit metabolik ya, Dokter David ya. Apakah treatment-treatment tertentu itu menjadi suatu penghalang ataupun hambatan kepada proses yang tadi healingnya, Dok? Ya ada. Ada ya, mempengaruhi ya. Karena obat kan punya efek samping ya. Kalau treatment kayak nggak ada deh. Mhm. Semua treatment wound healing type Mhm. nggak rekomen untuk pre-diabetik ataupun diabetik. Mhm. Karena pasti wound healingnya jelek. Oke. Ya. Oke. Jadi benang, laser, thread lift, HIFU, relief itu untuk pre-diabetes dan diabetes tuh nggak bisa. Mhm. Tapi yang kita selalu lupa, Mhm. efek samping obat itu menimbulkan penyakit yang lain. Efek samping obat DM micu kolesterol. Mhm. Efek samping obat kolesterol micu hipertensi. Efek samping obat hipertensi micu DM. Jadi ini akan jadi satu lingkaran berkesinambungan yang kalau kamu punya satu, pelan tapi pasti dalam 15 tahun ke depan kamu bakal punya 3. Makanya saya mengajak daripada kamu deposito 3 penyakit metabolic syndrome, gimana kalau kamu ikutin rubah pola makan sehingga kamu lepas dari 3 penyakit itu. Gitu. Dokter David, kalau seumpamanya Dokter David dengan penyakit yang rata-rata sekarang kan gitu ya, tapi semua penyakit tadi itu terkontrol gitu Dokter David, artinya penyakit-penyakit yang saat ini tuh sudah terakumulasi tapi dengan parameter dia terkontrol, minum obatnya, lifestyle-nya baik dan Ya kan lain-lain. belum sembuh. Tetap saja ya menjadi penghambat ya dok. Belum Ya? sembuh itu. Oke. Remisi itu lepas obat. Terkontrol itu on medication. Oke. Kita targetnya sampai remisi. Jadi ketika diabetes atau hipertensi itu sampai betul-betul sembuh lepas obat remisi. Jadi dengan pola hidup sehari-hari, tensimu bagus, gulamu bagus, insulinnya bagus. Oke. Itu target anti-aging tuh kayak begitu. Jadi bukan hanya sembuh terkontrol. Nah, kalau sembuh terkontrol kan ya ke spesialis umum juga udah begitu. Iya. Tapi kan setelah terkontrol itu nggak bisa di reverse biar bisa sembuh total. Iya. Pola makan nggak dirubah, pola hidup nggak dirubah, struktur hormon nggak dikembalikan ke asal, disbiosis nggak diperbaikin, sistem dasar nggak dikembalikan ke fungsi dasarnya. Jadi ya bertahan pakai obat, tapi bertahan pakai obat itu bara dalam sekam.
Pasti naik. Lihat aja yang diabetes. Awal pakai pil anti diabetes, nanti setelah 5 tahun ke 10 tahun akan geser ke insulin. Nanti setelah udah pakai insulin, akan geser ke yang lain satu persatu numbuh. Entah autoimun, entah hipertensi, entah kolesterol, entah asam urat, entah rheumatoid arthritis, yang lain pasti numbuh. Dan dari semua penyakit yang disebutkan Dokter David, ada harapan untuk sembuh nggak? Adalah. Yang nggak bisa sembuh tuh diabetes tipe 1, lah bawaan genetik. Dari brojol udah diabetes tipe 1. Iya. Mau gimana itu mah? Itu mah ya nggak bisa ngomong ya. Mau bilang nyalahin pabriknya, nanti mamanya yang disalahin. Dan nggak bisa gitu juga. Ya memang kondisinya cacat genetik gitu. Nah, sampai saat ini kita nggak punya terapi genetik. Iya. Jadi ya DM tipe 1 ya pakai obat dari cara lain. Tapi DM tipe 2 tumbuh karena pola, bisa sembuh karena pola. Gitu. Jadi jangan maju terkontrol. Loh, terkontrol tuh punya racun di dalam loh, cuman nggak keluar aja. Tapi dia kayak pada dalam sekam, pelan tapi pasti dia akan tambah gede. Gitu. Informasinya benar-benar lengkap ya dari Dokter David ya. Sebetulnya bahasan pertama kita kan mengenai kita punya alat ya, relief yang sama prinsip kerjanya dengan HIFU, kekinian banget di mana-mana orang pada pengen, tapi betul kata Dokter David, kita harus membuat fondasi yang baik dulu ya Dokter David ya, khususnya fondasi yang baik itu dari lifestyle, dan Dokter David itu sangat sering banget gitu ngasih sharing, bahkan itu menusuk hati banget nih teman-teman kalau kita masih dengan pola hidup yang tidak terkontrol. Jadi kita sebetulnya yang bisa mengontrol semuanya ya Dokter David ya. Bagaimana itu mau pilihan. Sehat, mau sakit, tua mau berotot atau tua mau luyuh, loyo, itu choice. Betul ya, itu choice. Itu Kemarin pilihannya saya kita. nemu ada satu instruktur gym yang cara ngomongnya kayak saya, singkat padat jelas. Menua itu adalah pilihan. Otot itu adalah organ yang jaga kamu sehat. Ada otot artinya sehat, tidak ada otot artinya sakit. Ya, kayak ngomongnya sama kan? Dia bilang jelas gini. Dia bilang lemes, tua, loyo, sakit-sakitan itu bukan gejala penuaan, tapi bukti kehilangan otot. Jadi kalau mau sehat, ototnya jangan hilang. Iya, betul. Dan selalu saja tadi ya kita jaga dari semua hal yang sangat urgent banget untuk kita tahu nih sahabat Nation. Dr. David ini pasti penasaran nih, yang urgent juga yang harus kita tahu. Kira-kira baik Dr. David, nggak kerasa juga ya waktu kita ya Dr. David ya. Sharing Dr. David selalu penuh makna, padat banget materinya sahabat Nation. Terima kasih Dr. David untuk memberikan wawasan kepada kita semuanya. Nanti bulan depan banyak nih kita ngajak Dr. David untuk sharing lagi di Tanya Dokter. Baik, salam sehat buat semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.